Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Afriani. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, Prodi Gizi, dengan NIM 1907026062. Di sini saya akan membagikan video edukasi mengenai dislipidemia guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi yang diampuh oleh Bu Dipta Kurniasanti, SKM MGizi. Sebelumnya, apa itu dislipidemia? Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid pada plasma darah atau terjadinya gangguan kadar lemak dalam tubuh. Sebelumnya dapat diketahui juga untuk mengidentifikasi dislipidemia dapat dilakukan melalui pengkajian gizi seperti menggunakan antropometri, yaitu diketahui BB, tinggi badan, IMT serta perubahan berat badan, kemudian perubahan pemeriksaan fisik seperti keluhan pasien serta tekanan darah, kemudian ada riwayat personal seperti usia, jenis kelamin, kardiovaskuler, endokrin, tingkat stres serta aktivitas fisik. Kemudian ada riwayat makan, diketahui seperti pola makannya, asupan energi, asupan lemak, asupan karbohidrat, jenis makanan, asupan serat, asupan kafein, dan riwayat pengobatan. Kadar lemak dalam darah, karena dislipidemia merupakan gangguan kadar yang terjadi dalam kadar lemak di dalam darah jumlahnya, maka kita perlu tahu batas normal dari kadar lemak dalam darah. Yang pertama ada trigliserida, nilai normalnya kurang dari 200 mg per dl. Kemudian kolesterol total, nilai normalnya kurang dari 150 mg per dl. Kemudian ada LDL, nilai normal kurang dari 100 mg per dl. Kemudian ada HDL, nilai normalnya pada pria lebih dari 40 mg per dl dan pada wanita lebih dari 50 mg per dl. Apa sih penyebab dari dislipidemia? Yang pertama adalah pola makan. Sering mengonsumsi makanan tinggi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Kemudian pola aktivitas, kurangnya aktivitas seperti tidak rutin dalam berolahraga, jarang gerak, dan terlalu banyak duduk. Kemudian genetik. Penyakit dislipidemia ini juga dapat diturunkan melalui orang tuanya. Yang keempat, ada penyakit lain dapat terjadi pada kondisi penyakit lain seperti diabetes, sindrom metabolik, dan obesitas sentral. Perlu dilakukannya diet dislipidemia. Tujuannya yang pertama, menurunkan atau mempertahankan kadar kolesterol LDL normal, kemudian menurunkan asupan lemak jenuh dan lemak trans kurang dari 7% dan menurunkan asupan kolesterol makanan kurang dari 200 mg per dl. Kemudian menurunkan berat badan jika kegemukan, lalu meningkatkan asupan karbohidrat kompleks maksimal 55% dan menurunkan asupan karbohidrat sederhana sekurang-kurangnya 5% dari energi total. Kemudian meningkatkan asupan sterol atau stanol berasal dari tumbuhan, kemudian meningkatkan asupan serat larut air, dan yang terakhir meningkatkan aktivitas fisik. Jenis dislipidemia ada dua, yang pertama diet dislipidemia 1 dan dislipidemia 2. Syarat dislipidemia 1 yang pertama, energi disesuaikan dengan berat badan dan aktivitas fisik, karbohidrat 50-60%, lemak 20-25%, lemak jenuh 10% dari total kebutuhan energi, MUFA dan PUFA 10-15% dari kebutuhan energi, kolesterol kurang dari 300 mg, protein cukup 10-20%, serat tinggi 25-30 gram, terutama serat larut air, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan.
Kemudian diet dislipidemia 2 mempunyai syarat yang pertama, energi disesuaikan dengan berat badan dan aktivitas fisik. Kemudian karbohidrat 50-60%, kemudian lemak 15-20%, kemudian lemak jenuh 7% dari total kebutuhan energi, MUFA dan PUFA 10-15% dari total kebutuhan energi, kolesterol kurang dari 200 mg, protein cukup 10-20%, serat tinggi, terutama serat larut air, dan vitamin serta mineral sesuai dengan kebutuhan. Daftar makanan tinggi kolesterol. Bisa dilihat ada telur, kuning telur, kemudian telur ikan, ada hati, mentega, udang, daging olahan, minyak sarden, keju, serta kerang. Ini semua patut dan harus dihindari oleh pasien dislipidemia atau orang yang memiliki kolesterol yang tinggi. Kemudian selain itu, apa saja sih jenis kolesterol tinggi yang sebaiknya dihindari? Yang pertama ada gorengan. Yang kedua, ada makanan cepat saji. Yang ketiga ada daging olahan dan makanan manis. Makanan penurun kolesterol. Ada sayuran hijau karena mengandung antioksidan untuk mencegah akumulasi kolesterol dalam darah. Kemudian ada kacang-kacangan karena memiliki filosterol untuk mengurangi kolesterol jahat. Kemudian ada pisang karena zat inulinnya pada pisang mengurangi kolesterol dari makanan lain. Kemudian ada oat gandum mengandung beta glukan untuk mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan, dan teh hijau karena memiliki kentakin mampu menurunkan kolesterol dalam darah, serta susu kedelai mengandung isoflavon untuk menurunkan kadar kolesterol. Ini ada salah satu contoh menu satu hari diet dislipidemia tahap 1 dengan energi 1200 kilokalori. Dapat dilihat bahwa pagi hari ada telur, roti, dan susu kedelai. Telur orak-arik ini yang dipakai putih telurnya saja karena putih telur tidak mengandung kolesterol. Kemudian ada susu kedelai, di mana susu kedelai adalah makanan yang dapat menurunkan kolesterol. Ada selingannya juga pisang, dapat menurunkan kolesterol. Di siang hari ada nasi, kemudian pepes ikan, tahu kukus, sayur asem, dan jeruk. Tahu dapat menurunkan kolesterol. Sayur asem dengan labu siamnya dapat menurunkan kolesterol. Kemudian ada selingan jus pepaya, dan makan malam ada nasi, ayam bumbu baku, oseng tempe casawi, di mana ayam tanpa kulit itu memiliki kolesterol yang sedikit. Dapat dilihat bahwa satu hari ini memiliki kolesterol yang sedikit, dan ini cocok untuk pasien dislipidemia. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi dislipidemia? Ada dua cara utama atau yang paling pokok. Yang pertama, aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik 4-6 kali dalam seminggu dengan durasi kurang lebih 30 menit atau usahakan tetap bergerak seperti menyapu, berkebun, dan perbanyak jalan kaki. Kemudian, perbaiki pola makan. Konsumsi makanan rendah lemak dan tinggi serat, kemudian batasi makanan tinggi kolesterol lebih dari 300 mg per hari. Kemudian konsumsi sayuran 3-4 porsi dan buah 2-3 porsi setiap hari. Membatasi konsumsi minyak 5 sdm per hari saja, gula 4 sdm per hari, garam 1 sdm per hari, serta mengganti teknik memasak dengan menggoreng menjadi rebus, kukus, atau panggang, dan meminum 8 gelas air putih setiap hari. Oke, thank you, terima kasih. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat.